Selamat datang di Nastudio Academy. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang mind mapping. Apa itu mind mapping? Kemudian apa fungsinya? Dan bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita bahas. Jadi, apa itu mind mapping? Menurut teori, mind mapping atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pemetaan pikiran adalah teknik yang digunakan untuk memberikan gambar visual untuk sebuah ide. Di mana teknik ini dilakukan dengan cara menghubungkan satu konsep tertentu dengan konsep pemahaman sehingga membentuk korelasi antar konsep dan menghasilkan output sesuai dengan tujuan. Teknik yang awalnya digunakan dalam pembelajaran ini ternyata bisa diterapkan untuk berbagai kebutuhan. Beberapa di antaranya adalah untuk menyusun wawancara, manajemen proyek, hingga presentasi untuk bisnis. Jadi, mind mapping ini adalah gambaran dari ide kita, kemudian kita masukkan ke dalam poin-poin, lalu kita bagi sebagai sub-sub, dan kita akan mendapatkan semua poin yang akan kita inginkan untuk dilakukan penerapannya. Jadi, selanjutnya untuk manfaat dari mind mapping tersebut adalah untuk mempermudah pemahaman objektif bisnis dan mengatur bisnis project. Lalu meningkatkan kinerja tim, membantu mengingat hal yang penting dan prioritas, meningkatkan produktivitas kerja untuk pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Jadi kenapa sebelum kita melakukan sesuatu, sebaiknya kita melakukan mind mapping terlebih dahulu, adalah dengan adanya mind mapping, kita sudah menuliskan ide-ide kita, dan di dalamnya juga kita bisa merinci apa yang akan kita lakukan. Dan dengan adanya mind mapping, kita bisa menggambarkan secara visual apa yang sudah kita pikirkan sehingga apabila kita lupa, kita tinggal melihat mind mapping yang sudah kita buat. Langsung saja deh untuk melihat contoh dari mind mapping tersebut. Jadi untuk contoh mind mapping tersebut adalah seperti yang terlihat di layar, di mana di sini adalah contoh dari mind mapping untuk perencanaan dan operasional usaha. Nah, di sini untuk generalnya atau untuk garis besarnya, kita akan melakukan perencanaan untuk operasional untuk usaha. Lalu, di dalamnya kita rinci lagi dalam perencanaan operasional, di dalamnya ada apa? Nah, di sini ada organisasi, lokasi dan fasilitas, ada izin usaha, dan ada sumber daya. Contohnya seperti itu. Nah, di mana ketika di dalam organisasi, kita rinci lagi, ada apa aja di dalamnya. Contohnya di sini ada leader atau CEO, lalu ada pemasaran, ada produksi, ada keuangan, dan ada SDM. Lalu untuk izin usahanya ada SIUP, ada SIUI, dan ada izin gangguan, lalu ada izin mendirikan bangunan atau IMB. Lalu untuk lokasi dan fasilitas dirinci untuk lokasi kantor, lokasi gudang, lokasi pabrik, dan lokasi cabang. Namun untuk lokasi ini bisa kita rinci lagi, jadi kita tinggal masukkan arah lagi. Misalnya contoh seperti ini, di lokasi kantor ada strategis dan ada terjangkau di seluruh sisi. Lalu untuk gudang ada kawasan terintegrasi, untuk lokasi pabrik ada dekat dengan gudang dan dekat dengan pasar. Lalu untuk lokasi cabang ada di subnya ada strategis dan ada pusat keramaian. Lalu yang terakhir ada sumber daya, di mana dirincikan yaitu sumber daya adalah pelatihan dan pengembangan, lalu perencanaan karir, dan yang terakhir adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini adalah contoh dari mind mapping sederhana untuk perencanaan dan operasional usaha. Jadi dengan adanya mind mapping ini, apabila kita lupa dengan rinciannya, kita bisa melihat nih, contoh, kita lupa nih untuk memikirkan nanti sumber dayanya bagaimana ya. Oh, kita tinggal lihat nih bagian sumber daya, subnya arahnya kemana. Jadi kita tinggal melihat dari mind mapping yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu, untuk membuat mind mapping, kita bisa gunakan banyak software, baik yang online maupun yang offline, baik yang free atau maupun yang berbayar. Nah, di sini ada contoh softwarenya, ada MindMeister, kemudian ada MindUp, lalu ada Canva, kemudian ada Microsoft Word atau Adobe Photoshop, yang sudah pernah saya coba untuk membuat mind mapping, lalu ada banyak software aplikasi lainnya yang bisa kita gunakan untuk membuat mind mapping. Karena sebenarnya mind mapping itu adalah untuk memberikan gambaran terhadap apa yang akan kita buat. Jadi kita bisa menggunakan software apapun yang dapat kita gunakan. Nah, dari beberapa contoh ini saya akan coba contohkan untuk menggunakan yang mind map ini. Jadi pertama
kita buka browser terlebih dahulu, kita buka alamatnya MenMap online. Oke ya. Nah, di sini alamatnya menmap online. Jadi menmap.com. Nah, pada menmap ini kita ada pilihan sign up dan ada free map. Jadi kalau misalnya login, ya kita sign up dulu atau mendaftar dulu, lalu kita bisa login untuk menyimpan hasil kita, atau kita bisa create a free map. Jadi ini langsung saja kita buat editornya. Nah, oke, setelah masuk ke dalam sini, langsung kita akan muncul tampilan seperti ini, di mana kita bisa memasukkan apa yang akan kita buat mind map-nya. Contoh, di sini saya akan melakukan mind map untuk usaha saya, misalnya saya tuliskan My Studio. Oke. Ini kita bisa perbesar supaya lebih terlihat. Oke. Selanjutnya, kita bisa menambahkan node dengan cara insert a child nodes di sebelah kiri. Oke, di sini contohnya kita misalnya buat untuk organisasi misalnya. Jadi kita akan rinci untuk organisasi. Kemudian kita buat child lagi di bawahnya. Jadi kita sibling, pilih yang sebelah kanannya. Misalnya selain organisasi, saya mau buat untuk izin usaha juga, misalnya. Lalu saya bawah lagi, saya akan buat misalnya saya akan buat lokasi. Lalu saya buat sibling lagi. Di sini saya misalnya ingin buat service yang kami sediakan misalnya. Kemudian saya tambahkan lagi, di sini saya mau buat oke, di sini saya mau coba buat, oh sorry, di setelah service ini kita pilih sibling. Nah, di sini saya akan buat satu lagi untuk promosi misalnya. Nah, jadi kalau misalnya begini, contoh ada 5, saya mau sebelah promosi saya sebelah kiri, saya tinggal arahkan, kemudian service sebelah kiri. Lalu saya ada tambah satu lagi deh. Misalnya di sini organisasi, izin usaha, lokasi, service, promosi, dan kemudian untuk media misalnya. Oke. Nah, di sini sudah ada 6 nih yang bisa saya rincikan. Kemudian saya coba rincikan untuk organisasi. Nah, organisasi di sini saya akan masukkan sub baru. Misalnya saya mau ada CEO atau direktur. Kemudian saya mau ada lagi, saya tambahkan sibling. Misalnya saya ada web developer. Kemudian saya ada satu lagi, misalnya ada desainer. Oke. Kemudian saya ada satu lagi, misalnya saya tambahkan untuk marketing. Nah, jadi ada dalam organisasi terdapat CEO, ada developer, ada desainer, dan ada marketing. Lalu untuk izin usahanya, di sini saya misalnya mau adakan, saya tambah child lagi, misalnya saya ada siup. Kemudian saya ada namanya NIB misalnya untuk izin usahanya. Lalu untuk lokasi di sini saya mau buat misalnya lokasinya kan kebetulan Nice Studio ini akan ada untuk akademinya dan ada untuk software house-nya. Jadi di sini untuk lokasi saya buat untuk kantor utama dan tambah satu lagi misalnya untuk akademi. Oke, lalu untuk service, di sini service saya akan masukkan. Yang pertama, misalnya pembuatan software. Oke, lalu saya tambahkan yang kedua kursus misalnya. Oke, kemudian untuk media, nah media di sini saya maksudkan adalah untuk media yang kita gunakan untuk share informasi. Nah, di sini medianya saya mau masukkan
misalnya di sini website. Oke. Dan untuk yang terakhir untuk promosi di sini saya akan masukkan di sini menggunakan sosial media. Lalu saya akan masukkan lagi menggunakan website. Oke. Nah, dari map yang sudah saya masukkan ini, saya mau rinci lagi di dalamnya. Contoh, di sini bagian marketing saya mau buat tambah. Ini saya tambah di sini menekan yang ini yang insert file. Tadi saya salah pilih. Jadi marketing, kemudian saya akan bikin jadi kepala marketing. Lalu untuk bawahnya ada namanya asisten. Oke. Nah, kemudian untuk developer, di sini saya akan bagi dua juga. Di sini akan ada programmer. Dan yang satu lagi ada yang front end. Developer. Oh, di sini saya buat backend developer. Oke, selanjutnya di SEO atau direktur saya akan buat dua, di mana misalnya direktur dan satunya lagi saya buat wakil direktur. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu untuk izin usaha ini cukup seperti ini. Lalu untuk kantor utama, nah di sini saya setting. Nah, untuk kantor utama saya mau misalnya lokasinya dekat dengan perumahan misalnya. Lalu untuk akademinya, lokasinya saya mau misalnya dekat dengan sekolah atau SMA atau SMK. Nah, misalnya seperti ini untuk posisi lokasi kantornya. Lalu untuk promosi, untuk sosial media, ini saya rincikan lagi. Saya masukkan misalnya Facebook. Oke. Lalu saya tambahkan lagi, misalnya Instagram. Oke. Dan satu lagi saya masukkan misalnya Twitter. Oke. Lalu untuk yang promosi website, saya buat website utama atau company. Oke, lalu di sini saya akan tambahkan lagi company untuk utama, maksudnya untuk website Nice Studio-nya. Saya tulisin aja deh, Nice Studio. Kemudian untuk selanjutnya, saya masukkan website akademik. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, di sini untuk service ini saya naikkan ke atas supaya lebih enak dilihat. Oke, untuk service di sini ada pembuatan software. Oh, ini kursus saya ganti jadi akademi aja deh. Oke. Nah, untuk pembuatan software di sini saya akan tambahkan misalnya website. Lalu saya tambahkan lagi untuk berbasis Android misalnya. Oke. Lalu untuk akademi, di sini saya mau memberikan akademinya ada apa aja. Jadi di sini saya mau tambahkan misalnya akademinya. Di sini ada belajar website. Kemudian saya tambahkan lagi misalnya belajar desain grafis. Kemudian saya tambahkan lagi belajar animasi. Dan yang terakhir saya tambahkan belajar Android misalnya. Oke. Nah, lalu untuk bagian media di sini saya hanya menggunakan website untuk media informasi.
Nah, ini di website ini saya tidak mau rincikan karena cukup dengan satu website saja untuk media Nice Studio-nya. Nah, kira-kira dari sini setelah kita membuat mind mapping, kita bisa cek lagi apakah ada yang bisa kita rincikan lagi. Contoh misalnya di sini untuk belajar website, saya mau rincikan lagi. Jadi misalnya saya mau belajar tingkat dasar, kemudian saya buat siblingnya tingkat menengah, kemudian saya buat lagi tingkat advance. Oke, nah jadi untuk belajar website, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat advance. Oke, kemudian untuk desain grafis sama, saya akan buat juga 3. Nah, ini saya coba copy. Oke, oh ternyata ini saya copy terlebih dahulu. Kemudian saya klik desain grafis, lalu saya pastekan, otomatis akan dapat. Lalu sama dengan animasi, saya pastekan, otomatis akan dapat 3, dan Android saya pastekan. Jadi ada 3. Nah, kira-kira seperti inilah gambaran untuk membuat mind mapping untuk sederhana. Ini sebagai contoh saja cara pembuatannya. Nah, setelah selesai kita membuat, kita bisa simpan dengan cara klik save, tapi di sini dia akan minta nih, apakah kita mau login atau mau daftar atau langsung simpan aja. Nah, di sini saya mau langsung simpan, caranya klik save saja, save file. Jadi nanti alamatnya ini akan kesimpan ternyata. Lalu untuk mendownloadnya caranya dengan mengklik file, kemudian download as, pilih sebagai apa. Di sini misalnya saya akan menjadi image, SVG atau PNG, atau JPG, pilih jenisnya, scale-nya berapa ukurannya, kemudian mau transparan atau background web, white, kemudian kita ekspor. Nah, setelah ekspor image, kita bisa download hasilnya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini adalah hasil mind map kita. Kemudian kita bisa simpan gambar, Ctrl S, lalu kita simpan namanya sesuka kita. Misalnya mind map Nice Studio. Oke. Nah, ketika ini kita buka gambarnya, otomatis ini akan jadi sesuai dengan yang kita mau, yang sudah kita buat tadi. Kira-kira seperti itu cara pembuatan mind map. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.